Good morning Maranatha, semoga kabar kita semua baik dan sehat adanya. Sebelum kita memulai hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan-Mu atas istirahat kami malam tadi, usai istirahat. Dan sebentar kami mau memulai aktivitas kami. Sebelumnya, Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, dan Engkau yang berbicara Tuhan atas kami, sehingga firman ini tidak lewat begitu saja, tapi boleh tertanam dalam hati kami, dan kami memfokuskan diri kami kepada Engkau Tuhan. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, ini dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan pada hari ini, Jumat 26 April 2024, berjudul Menyogok, yang diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 25. Kisah Para Rasul 8 ayat 19 mengatakan, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Melakukan tindakan menyogok seringkali dilakukan seseorang dengan tujuan agar keinginannya dapat terpenuhi dengan segera tanpa harus repot-repot menunggu lama ataupun harus mengikuti prosedur. Tapi melalui jalan pintas dengan memberi imbalan atau membeli hak yang sebenarnya bukan miliknya. Simon terkenal sebagai seorang yang sudah lama melakukan sihir dan membuat rakyat Samaria takjub. Dan Simon pun berlagak seperti orang yang sangat penting. Nah, ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka agar ia pun bisa mendapatkan kuasa menurunkan Roh Kudus kepada orang-orang yang menerima tumpangan tangan tadi. Nah, di sini dapat kita lihat tujuan Simon ini jelas hanya agar dirinya semakin terkenal dan orang-orang akan mengikuti dia atau untuk popularitasnya. Simon hanya berpikir untuk dirinya sendiri dan mementingkan keinginannya semata, hatinya tidak lurus di hadapan Tuhan. Hati Simon telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Petrus mengingatkan agar Simon segera bertobat dari kejahatannya. Sobat Maranatha, kita sebagai manusia yang lemah seringkali merasa lebih baik melakukan jalan pintas dalam menghadapi permasalahan. Kita ingin hal yang instan dan cepat selesai. Ataupun kita ingin tetap dipandang sebagai orang hebat. Seorang yang mempunyai pamor karena kita pernah mempunyai kemampuan tertentu yang mendapat pujian. Sehingga kita melakukan jalan pintas yang membutakan mata hati kita. Yang sebenarnya kita ketahui hal itu merupakan kejahatan, kita membuat hati kita pahit seperti empedu. Mari kita refleksi, bertobatlah dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu. Amin. Mari kita berdoa. Pagi Tuhan, kami bersyukur untuk renungan yang telah kami simak tadi. Tuhan, kami belajar supaya kami tetap memiliki hati yang integritas. Tuhan, mau mengalami menghadapi proses yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kita. Ampunilah kami, barangkali kami masih ingin mencari jalan pintas atau hal yang cepat saja, atau mengentengkan segala sesuatu untuk keuntungan kita pribadi. Ajar kami Tuhan untuk kembali kepada kasih-Mu Tuhan, mengingat segala perintah-Mu, supaya apapun yang kami lakukan, biarlah kami lakukannya seperti untuk Tuhan, namun bukan untuk kami sendiri.
Ya, terima kasih Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk pemerintahan kami ataupun orang-orang sakit Tuhan, supaya mereka juga bisa cepat pulih dan sembuh Tuhan, dan bisa kembali beraktivitas. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Visi misi Universitas Kristen Maranatha. Visi: Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi: mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Salam, integrity, care, and excellence.